Shalom aleihim bismillah Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini kita akan membalas pertanyaan dari Ibu Brenda. Brenda ya. Brenda bukan Berenda. Kalau Berenda itu memakai renda. Ya, ini Brenda, Ibu Brenda. Di kota Semarang, Jawa Tengah. Bu Brenda ini nanya begini, Pak Pendeta, bagaimana Pak Pendeta kok begitu tahu tentang Alkitab katanya, ya? Oh, emang gitu ya Pak? Bu, saya tahu Alkitab Bu ya. Begini judulnya ya, Lukas 24 ayat 45 ya. Pintu tahu firman ya, membuka ya, pokoknya untuk tahu firman itu harus Lukas 24 ayat 45 ya. Nanti Johnny Ong perbaiki judulnya ya. Pintu tahu tentang firman itu Lukas 24 ayat 45. Saudara, sebelum saya membahas tema ini, demi kemurahan Allah, saya kembali mengingatkan, saya menyampaikan 3 pertanyaan untuk seluruh pendeta di Indonesia, seluruh romo di Indonesia, juga termasuk channel-channel yang ngaku Kristen, juga termasuk pastor jalanan, tukang sihir jalanan, ya, hipnotis mesmerism, juga include to you Christian friends, ya. Answer my question, 3 question. Number 1, ya. Prove it by the verses. There is the Father in heaven. Ya. Tunjukkan dengan ayat Alkitab ada Bapa di surga. Number 2, ya. Number 2, ya. Prove it by the verses, ya. Believe in the Father can save into the kingdom of God, ya. Tunjukkan dengan ayat Alkitab, percaya Bapa bisa masuk surga. Number 3, ya. Prove it by the verses that Jesus, ya, Jesus ever asked to be called the Father. Tunjukkan dengan ayat Alkitab Yesus pernah minta dipanggil Bapa. Saudara, kepada 200.000 pendeta dan romo di seluruh Indonesia, channel-channel Kristen, termasuk pastor jalanan, tukang sihir, ya, mujizat mesmerism, ya toh, hipnotis mesmerism, include you Christian brains, ya. Answer my question. If you cannot answer this question, you only the liar, ya. Anda cuman penipu. Tidak pernah ada Bapa di surga. Ya, tidak pernah ada orang percaya Bapa bisa masuk surga. Tidak pernah ada Yesus minta dipanggil Bapa. Lah kok kamu masih Bapa dalam nama Yesus, doa pada Bapa, ya. Jawab itu semua. Dan bagaimana sekarang para jemaat tahu? Puluhan tahun kami ditipu oleh pendeta. Betul, ini demi kemurahan Allah. Betapa kasihnya, sayangnya Henry Tandianta kepada jemaat Kristen. Jangan sampai Anda disesatkan oleh pendeta-pendetamu. Tunjukkan ada Bapa di surga. Tidak pernah bisa. Ya. Tunjukkan percaya Bapa masuk surga. Tidak pernah ada. Tunjukkan Yesus pernah minta dipanggil Bapa. Tidak pernah ada. Lah terus ajaran pendeta kami itu apa? Ya cuma nipu. Nipu jemaat, tak kasih tahu, ya. Pintu paham Alkitab atau pintu paham firman, ya. Lukas 24 ayat 45, pintu paham firman. Saudara-saudara, Lukas 24 ayat 45 ayatnya pendek. Lalu ia itu Yesus yang sudah bangkit. Yesus yang sudah bangkit pasti sudah, kalau yang untuk kasus ini ya roh lah, ya. Roh tapi juga fisik juga gitu, ya. Allah menjadi manusia itu ya di sini 40 hari ini, ya. Lalu ia, Yesus yang sudah bangkit itu, membuka pikiran mereka mengerti kitab suci. Kitab suci, K-nya pakai huruf besar, S-nya pakai huruf besar. Alkitab, ya, adalah kitab suci. Disebutkan oleh Yesus di ayat sebelumnya.
Ya, Lukas 24 ayat 44 harus digenapi semua yang tertulis di dalam Taurat, Kitab Para Nabi dan Mazmur, nanti digenapi dengan perjanjian baru. Kitab suci adalah segala tulisan Allah segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Jadi kitab suci, K-nya huruf besar, S-nya huruf besar ya. Itu firman Allah ya. Kalau Anda menolak kitab suci, Anda bayangin, makanya pendeta-pendeta itu nipu semua karena dia tidak mempercayai satu-satunya kitab suci di dunia itu ya cuma Alkitab. Mereka nggak percaya, itu nipu ajarannya ke jemaat. Ya, suruh nyembah Bapa, ditanyain mana buktinya ada Bapa di surga, nggak bisa buktiin. Ya, dan lain sebagainya, tadi 3 pertanyaan. Oke, lalu hanya Yesus yang bisa membuka pikiran kita mengerti kitab suci ya. Jadi kunci paham firman itu harus dibuka pikiran kita oleh Yesus. Henry Tandianta, Bu Brenda ya. Saya Henry Tandianta, nggak seberapa saya sekolah, Bu. Saya cuma sekolah dari Australia ya. Dari Australia saya hanya lulusan sekolah tinggi Alkitab ya. Lalu saya sudah mengambil master juga, yaitu master Alkitab ya. Cuman segitu, Bu. Ya, nggak seberapa sekolahnya ya dibanding para doktor-doktor teologi. Tapi kenapa Henry Tandianta bisa paham Alkitab? Karena ini, Bu, Lukas 24 ayat 45. Karena saya ini percaya Yesus satu-satunya Allah, ya. Saya tidak percaya yang lain, Bu. Saya tidak mau percaya Yesus juga Allah, lalu Bapa juga Allah. Nggak mau saya, Bu. Saya percaya Yesus satu-satunya Allah. Ya, Roma 16 ayat berapa ya? Ayat 27 ya. Yesus satu-satunya Allah. Wahyu 21 ayat 7, Yesus berkata, "Aku menjadi Allah." Ya. Oke. Ya, mari kita tes, Bu. 1 2 3 4 hal aja deh, ya. Kita tes 4 hal. 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu F-nya huruf besar, Bu ya. Itu pendeta dokter itu nggak bisa bedain F huruf besar, firman yang F huruf besar dengan berfirmanlah Allah. Itu EAS gitu. Pendeta EAS itu bisa-bisanya. Kejadian 1 ayat 3 katanya. Ayat 1 ada Allah, ayat 2 ada roh Allah, ayat 3 ada firman katanya. Dia nggak bisa bedain firman F huruf kecil artinya perkataan Allah dengan firman F huruf besar di dalam Yohanes 1 ayat 1 yang artinya Allah. Doktor setingkat EAS nggak bisa membedakan mana firman F huruf kecil, mana firman F huruf besar. Lalu super gagal paham yang namanya Yohanes 1 ayat 1 bersama-sama itu kan dua pribadi. Lah Wahyu 3 ayat 21 juga ada bersama-sama. Aku akan duduk bersama-sama Bapakku di tahtanya. Itu bersama-sama. Wahyu 3 ayat 5 malah mengatakan begini, aku akan mengakui di hadapan Bapakku. Ada Yesus, ada Bapakku. You know? Ada Yesus mau duduk bersama-sama. Ya, ya EAS ya toh, katanya dokter katanya ya. Kalau yang namanya roh itu pasti satu, kok tahu Pak? Kan dibuka pikiran ini oleh Yesus. Lukas 24 ayat 45 ya. Kalau roh itu pasti satu ya. Roh itu pasti satu. 1 Korintus 12 ayat 13, Efesus 4 ayat 4. Jadi tidak ada itu firman dengan Allah kok dua, itu nggak ada, Pak. Ya. Kalau roh itu pasti satu. Roh Kudus adalah Allah. Betul nggak Roh Kudus Allah? Betul. Efesus 4 ayat 30 nggak ada itu, Pak. EAS Allah Roh Kudus itu nggak ada. Anda kan suka ngomong Allah Roh Kudus toh. Tobat, Pak. Dokter macam apa itu? Ya. Yang ada itu Roh Kudus Allah. Yaitu Efesus 4 ayat 30. Apakah Roh Kudus itu Roh Yesus? Ya, baca Kisah 16 ayat 7. Roh Kudus itu Roh Yesus. Ayat 6, Roh Kudus itu juga Roh Yesus ya. Di ayat 6, Roh Kudus itu
melarang untuk menginjil ke Asia, ya. Lalu di Kisah 16 ayat 7, Roh Yesus tidak mengizinkan masuk ke Bitania kalau tidak salah, ya. Jadi Roh Kudus itu ya Roh Yesus. Jadi sekarang Yesus itu Roh Kudus. Betul. Roh Kudus itu bisa berkata, Pak. Kisah 13 ayat 2. Berkatalah Roh Kudus. Ya, jadi Anda jangan bingung dengan Yohanes 1 ayat 1. Gara-gara ada kata bersama-sama, seorang doktor setingkat EAS bingung. Kalah dengan cucu saya umur 3 tahun, ya. Cucu saya umur 3 tahun bisa tahu, ya toh. Let's get we together to pray, ya. We must take the honor to Jesus, ya, to Jesus the Lord, ya. Why we must take honor to Jesus the Lord? Because Jesus the Lord is spirit, ya toh. Sebab Yesus Tuhan itu roh, ya. Not the same with our parent, papi mami, yaitu tidak sama dengan hormat kita kepada papi mami. Kalau papi mami is physical, itu cucu saya umur 3 tahun. Doanya suruh gitu, ngerti kalau Allah itu roh, kalau Tuhan itu roh. Tidak mungkin roh kok ada 2, ada 3 pribadi, yaitu firman dan Allah beda-beda. Dokter kalah dengan cucu saya, ya, umur 3 tahun, PAUD, ya. Itu baru Yohanes 1 ayat 1, ya. Nanti merembet itu ke Kejadian 1 ayat 1, 2, 3. Kemudian yang kedua, Yohanes 16 ayat 25, ya, Bapa kiasan. Ini juga nggak ada yang paham, gitu. Kalau memang Anda tidak paham Bapa kiasan dan menolak Bapa itu kiasan Yesus, buktikan di surga ada Bapa. Karena ini benar, Yohanes 16 ayat 25, Bapa itu kiasan Yesus, yaitu kiasan diri Yesus sendiri sebagai Allah di surga. Sejatinya Yesus kan Allah yang sedang jadi manusia, maka dia memakai Bapa sebagai kiasan dirinya untuk roh, untuk Allah di surga. Dibuktikan di surga tidak ada Bapa. Tadi kan saya tanya, tunjukkan ada Bapa. Tidak pernah ada. Dan Anda tidak pernah bisa menunjukkan ada Bapa di surga. Nomor 3, Yohanes 16 ayat 26, ya, ini JT ini, ya. Dulu saya debat ya gara-gara ini, saudara, ya. Bahwa Yesus berkata, berdoa kepadaku dan aku tidak lagi meminta kepada Bapa. Artinya, Yesus itu dengan sangat halus ngomong bahwa Bapa itu udah nggak ada. Kamu semua nanti doa langsung kepadaku. Ini JT nggak paham. Kenapa JT nggak paham? Sebab pikiran tidak dibuka oleh Yesus. Kenapa tidak dibuka? Sebab JT tidak menyembah Yesus satu-satunya Allah. Beda dengan HTD. Kalau HTD menyembah Yesus satu-satunya Allah, dibuka Yohanes 16 ayat 26. Kami berdebat berjam-jam soal Bapa kami, ya. Doa Bapa kami, JT bilang doa Bapa kami masih dipakai. Lah Yohanes 16 ayat 26 jelas-jelas mengatakan kok bahwa doa itu langsung kepada dia. Tapi ya begitulah, ya, namanya tidak dibuka pikirannya. Ya, dokter itu dokter kalah dong sama cucunya Pak Pendeta HTD, ya. Ya, JT, ya, doktermu dokter macam apa? Kalau kamu tidak paham Yohanes 16 ayat 26, bahwa Yesus menyuruh doa itu langsung kepadaku, dan rasul-rasul tidak ada yang doa Bapa kami. Lah kok kamu masih ngotot doa Bapa kami, ya? Kenapa? Tidak dibuka. Kenapa kok tidak dibuka pikirannya? Sebab JT tidak menyembah Yesus satu-satunya Allah. JT selalu keluar-keluar di luar. Saya juga penyembah Yesus Allah. Iya, tapi bukan satu-satunya. Iya sih, masih ada Bapa. Nah, nomor 4, Kisah 10 ayat 48 ini juga sama, ya. Banyak pendeta-pendeta ini, ya. Baptisan dalam nama Yesus, ngototnya minta ampun baptisan Bapa Anak Roh Kudus, mampet pikiran tidak dibuka. Sudah jelas kok, ya, Bapa adalah kiasan Yesus. Ketika Yesus sudah naik ke surga, maka ya Bapa not exist anymore, tidak ada lagi, ya. Lalu baptisan dalam nama Yesus Kristus, tok, ya. Kisah 10 ayat 48 ini ngotot, super ngotot. Karena apa? Tidak dibuka. Ya, HTD dibuka Bu Brenda,
saya Henry Tandianta dibuka pikiran mengerti tentang kitab suci. Jadi segala kunci paham firman itu, Bu, Lukas 24 ayat 45. Jadi ibu ketemu pendeta nih, itu pendeta doktor tapi kok nggak ngerti ayat Alkitab ya. Ingat, Bu, kata-kata HTD nih. Oh, HTD ngomong Lukas 24 ayat 45. Berarti pendeta itu nggak dibuka pikirannya mengerti kitab suci. Kenapa nggak dibuka, dicek-cek? Oh, ternyata yang disembah Bapa ya pantas mampet gitu. Coba yang disembah Yesus satu-satunya Allah. Ya toh? Berapa? Roma 16 ayat 27. Ya, Anda yang menggadekan iman ya. Kan ada banyak nih yang menggadekan iman, menjual iman biar dia diakui sinode. Pak Lu, sinode buat apa? Kalau kamu cuma mau ikut sinode, nggak usah jual iman lah, ikut aja di sinode-sinode Tritunggal itu. HTD yang khotbahnya paham ayat Alkitab begini, kira-kira sinode tertarik nggak? Oh, tertarik. Sayangnya HTD tidak mau Tritunggal. Ya. Saya tolak mentah-mentah. Anda yang menggadekan iman, menjual iman, ya Pak, Allah Esa, satu-satunya Yesus Allah, sementara kita gadekan dulu deh. Bolehlah mengakui Bapa juga Allah. Binasa kamu ya, namamu dicoret dalam dari kitab kehidupan ya. Ya, pendeta ngaku pendeta dari Cilegon, dari Makassar itu sangat kita sayangkan ya, dari Makassar yang dulu cukup baik ya pemahaman Allah Esa. Dia rela loh menggadekan imannya hanya untuk demi katanya biar aku diakui sebagai pendeta oleh sinode. Yang memilih pendeta itu Yesus, bukan sinode. Ya. Juga yang dari Cilegon itu ya, kasihan ya, saya kasihan ya, binasa kamu loh, umurmu tinggal berapa ya. Ingat, pegang baik-baik ya, binasa kamu. Hal seperti itu ya. Oke, jadi jangan main-main ya, jangan main-main. Kunci segala pengetahuan tentang firman Allah ya toh. Pengetahuan tentang firman ya, kunci pintu firman itu ya Lukas 24 ayat 45 itu. Saudara-saudara yang karena entah apa rela menggadekan keimananmu katanya untuk cari sinode demi jodoh dan lain sebagainya ya, kami mengingatkan binasa kamu. Bu Brenda, saya sudah jawab dengan padat, singkat dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Sekali lagi jawab 3 pertanyaan saya, include you Christian Brains ya. Sebutkan atau tunjukkan ayat Alkitab di surga ada Bapa, tunjukkan ayat Alkitab percaya kepada Bapa bisa masuk surga, tunjukkan ayat Alkitab Yesus pernah minta dipanggil Bapa. Tidak pernah ada. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya. Amin.